Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga dengan berbagai kesulitan di tengah pandemi wabah corona, kita tetap dapat menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan bahagia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh kaum muslimin. Alhamdulillah, Kementerian Agama Republik Indonesia telah selesai melaksanakan sidang isbat untuk menentukan tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah. Tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sidang isbat tahun ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang khusus, meski tetap dengan melibatkan para alim ulama, pimpinan ormas Islam, dan para ahli astronomi, serta ahli hisab dan ruqyat. Setelah melalui proses melihat hilal, melakukan analisa astronomi, serta berdiskusi secara daring, sidang isbat akhirnya menyepakati dan memutuskan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah jatuh pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Saya ulangi, jatuh pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Mari kita sambut kehadiran Idul Fitri 1441 Hijriah dengan sukacita dan bahagia, karena ini adalah hari kemenangan dan hari kembalinya kita ke fitrah yang suci. Pandemi COVID-19 tidak boleh mengurangi kebahagiaan dan kegembiraan kita dalam menyambutnya, meski dengan cara yang berbeda. Mari kita ungkapkan kegembiraan kita dengan mengumandangkan takbir dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur dan pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Ramadan dan Idul Fitri tahun ini memang berbeda. Kita menjalani ibadah dengan lebih banyak beraktivitas di rumah. Kita melaksanakan salawat tarawih dan witir secara mandiri. Kita mempercepat pengeluaran zakat mal dan zakat fitrah di awal puasa. Kini kita juga menjalankan ibadah sholat Idul Fitri tanpa keramaian seperti biasanya. Sebagai umat yang beriman, kita meyakini bahwa ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa kehendaknya pasti bukanlah sesuatu yang akan sia-sia. Musibah COVID-19 ini secara tidak langsung telah semakin mempertajam pemahaman kita bahwa salah satu inti ajaran agama adalah menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Sebelumnya kita sudah paham bahwa iman harus diiringi dengan amal soleh. Ibadah vertikal harus diimbangi dengan ibadah sosial horizontal. Qiyamul Lail, mengisi malam dengan ibadah, kita akhiri dengan santunan zakat fitrah di akhir Ramadan dan awal Idul Fitri. Kini di sepanjang Ramadan dalam situasi pandemi, Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa menyelamatkan nyawa sesama adalah prioritas utama, dan bahwa cara beribadah sesungguhnya dapat menyesuaikan agar upaya penyelamatan nyawa manusia itu dapat terlaksana. Kita tidak memandang siapa yang diselamatkan, berasal dari suku mana atau agamanya apa, kita dipersatukan oleh rasa kemanusiaan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebagai umat beragama, mari kita berdoa agar situasi segera normal kembali. Mari kita bersimpuh agar wabah segera berlalu, sehingga kita dapat menjalankan ibadah dan aktivitas lain seperti biasanya. Saya sangat meyakini bahwa setelah berhasil menjalani ibadah puasa Ramadan di masa pandemi ini, perayaan Idul Fitri kita justru akan lebih bermakna. Kita akan menjadi manusia yang benar-benar bertakwa, yang memiliki keseimbangan antara spiritualitas vertikal dengan kesalehan sosial. Kita menjadi umat yang soleh, menjalankan tuntunan beribadah
dan sekaligus memiliki kepekaan serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian kita dapat mencapai derajat paripurna sebagai al-insan al-kamil, manusia yang sempurna, meski tetap dengan berbagai keterbatasannya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, akhirnya dalam kesempatan yang baik ini sebagai Menteri Agama, saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung upaya-upaya pemerintah, khususnya Kementerian Agama, dalam memandu masyarakat menjalankan ibadah di masa pandemi. Terima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia yang sejak dini telah mengeluarkan fatwa sehingga umat memiliki rujukan beribadah. Terima kasih juga kepada seluruh pengelola media yang telah melakukan inovasi program penapaskan keagamaan sehingga syiar Ramadan tetap terasa meskipun dalam suasana yang berbeda. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua insan pers yang telah berperan aktif menyebarkan pesan-pesan anjuran serta kebijakan kami sepanjang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Tak lupa hormat dan terima kasih kepada para dokter, perawat dan petugas medis yang sangat mungkin tidak dapat berlebaran bersama keluarga inti karena harus menghabiskan waktu untuk menyelamatkan para pasien COVID-19. Terima kasih kepada para dermawan yang telah membantu pemerintah dengan berbagai kepedulian sehingga semakin banyak orang yang dapat berlebaran dengan pantas. Terima kasih kepada ormas Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak pernah bosan menuntun kita ke arah kebaikan. Serta terima kasih kepada teman-teman TNI, Polri, aparat keamanan yang juga tidak dapat berlebaran penuh dengan keluarga inti karena harus mengamankan semarak lebaran. Terima kasih kepada seluruh umat Islam yang telah mentaati anjuran ibadah di rumah saja selama Ramadan dan lebaran ini. Dan akhirnya terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas ketaatan dan kegotong royongannya dalam perang melawan COVID-19. Atas nama pemerintah maupun pribadi, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah kepada seluruh umat Islam Indonesia dimanapun berada. Dengan iringan doa, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita tergolong orang-orang yang kembali kepada jati diri kemanusiaan kita, menang dalam mengendalikan hawa nafsu, serta memberikan manfaat bagi sesama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan memberkati seluruh amal ibadah dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.